Kehadiran Erick Thohir di sini, yang pertama-tama kebetulan beliau teman sekolah, adik kelas di SMA Negeri 3, dan yang kedua sebagai tokoh muda yang menginspirasi kita, dan yang ketiga mungkin dapat menjawab sedikit pertanyaan kita. Kira-kira Indonesia dalam pemandangan beliau, nah ini kan sebelah kiri, sebelah kanan masing-masing tokoh agama. Nah biasanya yang di tengah jadi ikut jadi tokoh agama. Tapi kalau kita lihat peristiwa salib menakutkan, sebab Yesus yang di tengah duanya penjahat. Tapi saya percaya pasti tidak. Oh, terima kasih buat kalian Pak Dandim di sini, kita berikan juga tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, jadi lengkap perwakilan kita, sehingga ini sekali lagi tidak mewakili instansi masing-masing, tapi kebersamaan kita semua. Nah, mohon petunjuk, dan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya dengan Pak Erick Thohir dalam hari ini juga nanti kita tanya jawab. Ya. Jadi pertama-tama Pak Erick, ini rata-rata kita semua mau tahu Indonesia seperti apa ya, perlu tadi sudah digambarkan oleh Gus Miftah, bahwa Indonesia negara seperti kamar atau rumah besar dengan 6 kamar di dalamnya. Jangan masuk kamar orang lain. Gunanya agama bukan untuk ngurusin orang lain, tapi untuk ngurusin diri sendiri sehingga bisa menghargai orang lain. Nah, bagaimana kalau menurut pandangan Pak Erick ya? Saya rasa kita patut bersyukur bahwa Indonesia ini dilihat dari segala sisi baik. Artinya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kelengkapan yang luar biasa kepada Indonesia. Kalau kita lihat perjalanan kita sebagai bangsa, selalu ada masalah di antara kita. Tetapi masalah itu justru yang mempersatukan kita. Kebayang kalau peristiwa 98 terjadi di negara lain. Saya rasa ilmunya satu, balas dendam. Apa yang terjadi di Kalimantan, suku Madura, suku Dayak, saudara, kalau terjadi di negara lain, saya rasa tidak selesai. Kalau kita bicara situasi yang pernah terjadi di Aceh, sama. Kalau terjadi di negara lain, tidak selesai. Artinya ada sebuah keberkahan buat kita yang dianugerahi oleh Tuhan, di mana memang sejak awal kultur bangsa kita ini memang sudah punya yang namanya gotong royong. Dan kalau kita lihat, itu yang melekatkan persatuan ketika terjadi konflik. Tetapi masalahnya kan eranya berubah. Ya. Era berubah ketika terjadi apa? Perubahan zaman yang akhirnya kita namakan teknologi hari ini, yang menciptakan inovasi. Dan akhirnya kita juga kadang-kadang merasa lebih baik dari satu dan lainnya. Bahkan sebagian individu merasa dia lebih baik dari penciptanya. Nah, inilah yang saya rasa kembali kenapa kita harus terus merajut. Yang namanya perbedaan ini didasari dengan selalu yang saya bilang, khususnya buat saya pelajari diri saya dari keluarga saya. Almarhum bapak saya, ibu saya selalu mengajarkan yang namanya karakter. Karakter yang baik bisa membuat kita punya masa depan yang baik. Nah, karena itu saya rasa tantangan kita ke depan adalah bagaimana tantangan kita sebuah bangsa yang bisa terus menjaga akhlak. Karena kunci
daripada intervensi teknologi, inovasi, itu pasti akan menggoyahkan akhlak. Karena dia merasa lebih baik dari yang lain. Nah, disinilah kenapa saya selalu berpesan pada tentu generasi muda ataupun para sahabat yang ada di sini, jangan jadikan kita negara yang maju, tetapi negara maju yang tidak punya budaya. Budaya itu yang harus kita jaga, dilapisi tentu dengan akhlak, sehingga ketika terjadi perubahan-perubahan tidak terus memisahkan kita, tapi terus mempersatukan kita karena ada koreksi diri. Saya coba memaknakan apa yang disampaikan Gus Miftah, masalah kamar-kamar itu, ya itulah bagian kita menjaga dengan akhlak kita untuk saling menghormati. Dan saya rasa ini hal yang luar biasa. Di bulan yang baik kita bisa bersama-sama, dan mudah-mudahan kebersamaan ini bisa menjadi bagian juga untuk kita semua. Itu saja dari saya. Memberikan tepuk tangan yang meriah. Memang menarik karena saudara-saudara Muslim sedang ada di bulan puasa dan juga sedang mau menyambut Idul Fitri. Dan saudara-saudara yang Kristen juga sebetulnya sedang ada di bulan yang spesial karena kita sedang menyambut Jumat Agung dan Paskah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir saya pikir luar biasa juga buat kita, yaitu soal karakter. Nah, ini paling penting. Nah, kalau karakter kan memang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan agama. Dan kalau pendidikan agama kembali kepada urusan ibadah. Nah, mungkin kawan-kawan yang Kristen ada pertanyaan. Ini kita kadang-kadang ibadah susah nih, Pak Menteri. Bagaimana ini? Gimana kira-kira program pemerintah ini kalau soal ini? Ya kan? Kan kita mempunyai yang namanya sebuah perlindungan hukum di situ. Bu, mana Bu? Duduk Bu. Acaranya kan? Ya. Pak Gilbert sini berita. Silakan tanya yang ini. Nah, ini orang-orang saya gimana? Ya Pak Erick, mungkin tentang buka puasa lintas agama seperti ini nih untuk merajut Bhinneka Tunggal Ika, seperti apa komentarnya Pak? Ya, ini acara yang luar biasa yang dimana memperlihatkan inilah Indonesia, bahwa dengan berbagai perbedaannya adalah kita satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan tentu yang saya sampaikan beberapa kali, bahwa kita bisa terbebas dari berbagai masalah ya karena kita bersatu. Apakah COVID, apakah kerusuhan, apakah krisis moneter. Ini yang membuktikan kenapa perbedaan itu adalah menjadi sebuah kekuatan berbangsa. Terlebih memasuki tahun politik ini seperti apa seharusnya gitu Pak? Itu. Kalau buat kita tokoh-tokoh agama nggak ada tahun politik. Ya. Semua tahun sama. Yang ada pokoknya tahun perjuangan, tahun kebersamaan, tahun di mana kita saling mengisi satu sama lainnya. Itu dia. Agama sebagai apa tadi? Agama sebagai solusi. Harus sebagai solusi. Ya, jadi sebagai solusi. Apapun, mau namanya tahun politik, mau namanya tahun apa saja, agama harus menjadi solusi. Sehingga agama membawa damai sejahtera. Amin. Jadi manusia itu terlahir baik. Lah kita hari ini datang untuk saling membaikkan. Nah, kalau saya menggambarkan di Indonesia, gampang saja Pak Menteri, seperti sambal. Sambal itu dari bahan baku yang berbeda, tapi ditumbuk di tempat yang sama, tanpa harus menonjolkan salah satu di antaranya. Kita tidak bisa egois, sambal itu enak karena cabenya, sambal itu enak karena bawang putihnya. Kalau seperti itu pola pikirnya, ya mohon maaf, makan sambal cabai dulu baru bawang putih, pasti nggak enak. Tetapi karena ditumbuk di tempat yang sama tanpa menghilangkan identitas masing-masing, maka sambal akhirnya melahirkan rasa yang nikmat, bau yang sedap. Itulah Indonesia. Pak Erick, pesan apa yang disampaikan Pak Erick ke masyarakat terkait dengan buka puasa dengan tokoh lintas agama, pesan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Ya, saya rasa tadi sudah disampaikan oleh kedua figur para tokoh agama yang hadir bahwa inilah merupakan rajutan persatuan yang harus kita jaga, apakah saat ini atau masa depan. Dan mudah-mudahan ini hal yang positif dan baik. Tadi saya juga mengajak ya Pendeta Gilbert dan Gus Miftah, ini bagus juga digulirkan di kementerian supaya tadi
bagaimana institusi pemerintah juga mengerti apa sebuah pelayanan, tetapi bukan sebuah birokrasi yang justru mengikat, tapi bagaimana yang melayani rakyatnya. Pak Erik malam ini berangkat ke Zurich, Pak. Mau nonton di Patriot lawan Burundi. Saya mau ke Burundi. nonton di Patriot Burundi, habis Burundi, itu ada Burundi. saya berangkat ketemu Diva. Mohon doa. Pak Erik sedikit keberangkatan kopi Pak. Pak Erik. Ayo Lagi.